dana pensiun, menyiapkan penghasilan yang cukup untuk menutupi kebutuhan di masa tua tidaklah mudah apabila kita belum menyadari bahwa kehidupan pada saat kita tua masih ada kehidupan yang lebih panjang. Banyak godaan-godaan kenapa kita tidak siap mempersiapkan masa pensiun kita, karena tingkat kebutuhan kita terkadang sangat tinggi, khususnya pada usia-usia produktif. Kita banyak memikirkan keperluan pendidikan sekolah, biaya-biaya pengobatan, biaya-biaya kredit, sehingga kita lupa menyisihkan penghasilan kita untuk biaya pensiun. Dan ini banyak kita temukan di sekitar lingkungan kita. Untuk itu perlu kita mempersiapkan dana pensiun kita ketika kita masih usia produktif, menyisihkan sebagian tabungan kita untuk dana pensiun. Karena banyak kita melihat ketika usia pensiun kita sudah tidak produktif lagi, banyak menggantungkan hidup kepada anak cucu. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita miscommunication atau tidak mengerti apa itu dana pensiun dan tidak menyiapkan pensiun kita di hari tua. Perlu kita mengerti apa itu dana pensiun. Dana pensiun sebagian masyarakat mengartikan sebagai uang yang diterima atau kompensasi setelah kita bekerja. Ini betul. Tapi ada juga bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun itu. Dari mana dana pensiun itu kita dapatkan? Adapun dana pensiun itu bisa kita dapatkan dari tabungan, investasi, pensiun, dan asuransi yang kita ambil. Artinya semua unsur-unsur ini sudah kita programkan ketika kita usia produktif. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu pertama, mendata peserta dan mengumpulkan iuran, mengembangkan atau menginvestasi uang yang dikelola, membayar manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing peserta dari dana pensiun tersebut. Program pensiun terbagi menjadi 2, yaitu pertama, program pensiun manfaat pasti, kita singkat PPNT. Ya, ini program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dan pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Kedua, program pensiun iuran pasti. Ya, ini program yang iurannya ditetapkan dalam aturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta dari manfaat pensiun tersebut. Sejarah dana pensiun. Sebelum lahir undang-undang pensiun, terlebih dahulu berkembang di masyarakat kita suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua, kita sebut THT, yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan penumpukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 1601 KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksana penghimpunan dana melalui Arbeidsfonds atau Ordonantie. Ini banyak memberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama yayasan pensiun. Nah, di perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan penghimpunan dana pensiun ini melihat kinerja atau masa kerja mereka. Misalnya di perusahaan tersebut berlaku masa kerja sampai sekarang, usia kerja maksimum di perusahaan-perusahaan swasta 57 tahun. Jadi ini dihitung setelah mereka
tahun pertama sampai mereka 57 tahun masa kerja di perusahaan tersebut. Dan ini nanti setelah mereka pensiun, dana pensiun ini akan dicairkan ketika mereka selesai kontrak dengan umur 57 tahun di perusahaan swasta tersebut. Tentu ada kelemahan dari yayasan dana pensiun ini. Kelemahan-kelemahan ini, satu, bentuk badan usahanya yang diterima dari praktek berdasarkan kebiasaan. Kedua, bergerak dalam kegiatan modal sosial semata, tidak mengambil keuntungan. Dan ketiga, tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggara pensiun. Dan ini sangat dilarang pemerintah. Kenapa? Tidak ada pertanggungjawabannya apabila terjadi klaim kepada yayasan dan peserta dana pensiun tersebut. Dasar hukum, tentu semua yayasan dana pensiun ini ada dasar hukumnya. Pertama, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Kedua, pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya memperbaiki ekonomi Indonesia. Tentu kita juga harus mengerti apa sih asas-asas pokok dana pensiun tersebut. Pertama, azas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Azas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran anggota atau iuran para peserta dana pensiun tersebut, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Maksudnya di sini menghindari pencurian atau menghindari penggelapan dana dari yayasan kepada peserta pensiun tersebut. Asas kedua, azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggara program pensiun baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri haruslah dilakukan dengan pemumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya. Artinya, penyelenggara dana pensiun ini harus mempunyai modal dasar supaya untuk bisa membayar dana dari para peserta dana pensiun ini. 3. Azas pembinaan dan pengawasan. Azas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemumpukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Nah, di sini banyak kita temukan ketika peserta dana pensiun ini memasuki usia pensiun, yang diharapkannya ketika dia pensiun, dana ini bisa dimiliki. Inilah yang gunanya supaya kita ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini harus dilindungi undang-undang supaya ketika peserta pensiun ini masuk di dalam usia pensiun atau tidak produktif lagi, biaya atau uang yang dia setorkan di pengawasan pensiun ini bisa ditarik tepat waktunya.
4. Ajas penundaan manfaat. Menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksud untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Tentu ketika kita memasuki usia pensiun dan kebijakan atau kewajiban kita membayar uang kepada yayasan pengelola pensiun ini sudah selesai, yang kita harapkan nanti ketika kita memasuki pensiun, dana ini bisa kita gunakan untuk kesinambungan atau kelanjutan hidup kita di masa tua. Ajas nomor 5, ajas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Ajas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Banyak perusahaan-perusahaan swasta sudah mempersiapkan hal ini, memperhitungkan atau memikirkan tenaga kerjanya ketika mereka masuk di usia pensiun, mereka bisa menikmati hidup yang layak dengan dana yang disetorkan kepada yayasan pensiun di mana mereka bekerja. Dan konsekuensi ini sangat diharapkan kepada peserta dana pensiun ini supaya mereka dana ini bisa digunakan ketika sudah pensiun. Tentu kita harus mengerti apa sih fungsi dana pensiun itu. Ya, fungsi dana pensiun ini melihat fungsinya, pertama sebagai pengelola program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlahnya, tepat waktunya, dan pada peserta yang tepat. Kedua, fungsi kedua ialah mengembangkan agar dana setiap para peserta kekayaan atau selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban. Ya, kewajibannya itu membayar dana pensiun ini, iuran pensiun ini sesuai yang sudah diatur di perusahaan di mana mereka bekerja. Sumber keuangan mandiri untuk masa tua yang mudah diangsur dan aman. Pertama, tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain. Kedua, tabungan berupa kekayaan barang. Ketiga, tanah atau bangunan di lokasi yang bagus. Keempat, hasil investasi real. Kelima, hasil investasi pasar modal atau pasar uang. Keenam, santunan asuransi, terutama asuransi yang bisa diklaim setelah usia tertentu. Dan ketujuh, uang atau manfaat pensiun dari lembaga dana pensiun. Ada lembaga-lembaga penyelenggara dana pensiun yang diresmikan atau yang sah di Indonesia ini. Pertama, PT Taspen, dan kedua, PT Asabri. Program kesejahteraan PNS pegawai negeri sipil yang dikelola PT Taspen terdiri dari program tabungan hari tua dan program pensiun. Pertama, tabungan hari tua. Apa itu tabungan hari tua? Adalah suatu program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Kedua, pensiun atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berupa: pertama, santunan asuransi atau kita singkat dengan SA. Kedua, santunan nilai tunai asuransi yang kita singkat dengan SNPA. Ketiga, santunan resiko kematian kita singkat dengan SRK. Keempat, santunan resiko kematian khusus kita singkat SRKK. Dan berikutnya nomor 5, santunan biaya pemakaman SBP. Nomor 6, santunan cacat karena dinas SCKB. Nomor terakhir, nomor 8, santunan cacat bukan karena dinas SCKBD. Usia pensiun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45
tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan dana pensiun, usia pensiun ditetapkan menjadi 56 tahun mulai 1 Januari 2019. Usia pensiun ditetapkan menjadi 57 tahun. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Tentu ada manfaat pensiun ini. Manfaat pensiun ini berupa pertama, pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun orang tua. Agar bisa hidup mandiri dan sejahtera di masa dewasa atau di masa tua atau di masa pensiun, perlu persiapan. Persiapan ini siapkan mental, buat perencanaan keuangan, mendaftarkan menjadi peserta dana pensiun di yayasan yang dipercayakan oleh pemerintah, Taspen, dan Asabri tadi. Bagi yang sulit menabung sendiri secara rutin, kepesertaan di dana pensiun memudahkan dan memaksa menabung dan berinvestasi secara rutin yang hasilnya bisa dinikmati setelah pensiun atau hari tua. Inilah penjelasan saya kepada kita semua kenapa pentingnya dana pensiun. Dan saya harap dengan penjelasan ini kita bisa mempersiapkan hari tua kita yang lebih baik dan tidak tergantung kepada anak cucu. Sekian penjelasan kami tentang dana pensiun. Terima kasih dan selamat buat kita semua untuk menjelang hari pensiun.